Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sadaqa wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-karimil abaihi wa ummatihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allahu fi ayatil ukhra, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam momentum yang istimewa ini, Sayyidul Ayam, penghulu hari-hari, kita masih diberkahi oleh Allah dengan rahmat dan hidayahnya, masih menghirup oksigen yang Allah berikan sehingga diberi kesehatan jasmani dan rohani, yang tentunya kita sekalian bisa menghadiri undangan Allah, yakni salat Jumat bersama-sama dan berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga Allah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling kita cintai dan merupakan yang paling kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan pula salawat dan salam tersebut tercurahkan untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita sekalian termasuk umat beliau yang insyaallah akan selamat minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak luput untuk selalu dan senantiasa memberikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam momentum yang penuh istimewa ini, marilah kita azam dalam hati kita, di dalam sanubari yang sangat dalam, untuk selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan imtithalan bi amamirillah wajtinabin nawahi. Selalu dan senantiasa kita siap untuk mengerjakan apa yang telah diperintah oleh Allah dengan ucapan sam'an wa ta'atan, menerima dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga predikat al-muttaqin selalu tertanam dalam hati kita dimanapun dan kapapun dan kondisi apapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan posisi dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan ketakwaan kita tidak akan luntur dengan problema kehidupan yang sangat problematik, sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuju ihdinas siratal mustaqim, jalan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang telah dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suatu firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fa'tahu." Al-Hasyr ayat ke-7. Dan apa-apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul, fakhudhuhu, maka hendaklah kita berpegang teguh. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang telah dilarang oleh baginda Rasul, fa'tahu, maka kita jauhi dengan sekuat tenaga kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, merupakan sudah mufakat para ulama min zamanis salaf ila zamanil khalaf, bahwa di bulan itulah ada sosok orang yang paling termulia, khairun nas, sebaik-baik manusia. Bahkan gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan terbaik di antara manusia saja, khairus tsaqalain, yaitu dua golongan yang paling utama. Rasulullah diciptakan oleh Allah adalah orang yang paling sempurna khalqan wa khuluqan, baik peranginya, badannya, wajahnya, wa khalqan, dan juga budi pekertinya. Sehingga tidak heranlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang paling mulia dan paling utama di antara dua golongan, yaitu jin dan manusia, khairus tsaqalain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak anehlah di dalam Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yakti bagi kalian ada suatu suri toladan dalam jiwa dan diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna khalqan wa khuluqan, baik bentuk tubuh dan wa khalqan, dan budi pekertinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Ahzab 21 menyatakan bahwa orang yang paling patut kita teladani, yang patut kita tutburini dan sebagai contoh di dunia ini, di antaranya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihi wasallam tidak bisa mengalahkan kegantengan, kesempurnaan jiwa Rasulullah Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uswatun hasanah sebagai suri toladan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi manusia, bagi orang-orang yang menghendaki tujuannya untuk mencapai kebahagiaan akhirat, yarjullaha, untuk bertemu, liqa'ullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan, tidak ada madhab, tidak ada manhaj kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang ahli berzikir, baik zikir sirri ataupun zikir jahar, harus mengikuti jejak dan lampah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengisyarahkan dan memerintahkan kepada kita dalam ayat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan yakin dan seyakinnya, fattabi'uni, maka hendaknya mengikuti jejak lampah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Qami'ut Tughyan, kitab kecil, seorang ulama memuallifkan, mengarang bahwa di akhirat nanti kita tidak akan bisa bertemu dengan baginda Rasul, walaupun ibadah kita dengan penuh kekhusyuan, tahajud kita tidak pernah kita tinggalkan, Senin Kamis tidak pernah kita tinggalkan, kalau tanpa mengikuti langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Pertama tentunya dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik di sebuah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Syekhani Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang, belum diakui keimanan yang pol, yang istimewa, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehingga aku Nabi Muhammad sebagai orang yang paling kalian cintai dibanding cintanya kalian terhadap anak dan orang tua, terhadap keluarga, dan wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Makalah tidaklah anehlah bahwa sebagian umat Islam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memproklamirkan kecintaannya dengan mengadakan maulid dan lain sebagainya. Itu merupakan implementasi pengejawantahan rasa cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti langkah Rasulullah sesuai dengan ayat tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dibawa baginda Rasul hendaknya kita pegang, dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul maka kita singkirkan sejauh-jauhnya. Dan yang ketiga, perintah Allah terhadap kita umat Islam untuk uswatun hasanah, mengikuti jejak Rasulullah, adalah dalam surat Al-Ahzab 56 yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, memberikan salam, salawat kepada baginda Rasul alan nabi. Dalam hal ini kata-kata an-nabi bersegot ma'rifat yang tentunya sudah ditentukan oleh Allah, bukan nabi yang lain, tentunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah tentunya memberikan rahmat kepada baginda Rasul, dan salawatnya para malaikat memohonkan ampunan dan memberikan doa-doa yang terbaik dan terindah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya dengan Allah, wahai orang-orang yang percaya dengan kitab-kitab Allah, yusalluna, hendaklah kalian membacakan salawat, memberikan salam, memberikan salawat dan rahmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusalluna tasliman, dengan benar-benar membaca salawat. Jadi di dalam membaca salawat, bahkan dalam satu hadis
yang dalam suatu kitab menjelaskan bahwa orang yang paling abkhulul bakhil adalah orang yang tidak mau menjawab ketika disebutnya baginda Rasul. Abkhulun nas man lam yusalli yusamma alaihi Muhammad. Orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, dan orang yang paling medit adalah orang yang apabila disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia diam saja, dalam hatinya pun tidak bergerak untuk mengucapkan salam salawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan rasa implementasi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dalam satu hadis, man ahabbani kana aqra alayya salatan. Barang siapa benar-benar mencintaiku, kata Rasul, adalah orang yang paling memperbanyak membaca salawat. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tersampaikan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan rahmat, dan tentunya Allah dalam hal ini dalam kitab yang lain dijelaskan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa membaca salam, membaca salawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Dan tentunya mudah-mudahan salawat dan salam kita tersampaikan ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini memberikan motivasi kita agar selalu dan senantiasa untuk selalu mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini ada suatu ayat yang menerangkan, barang siapa yang menghina, merendahkan baginda Rasul, Allah akan melaknatnya, baik itu di dunia dan akhirat, dan dipersiapkan siksa yang amat pedih. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya baik di dunia sampai di akhirat. Wa'adda lahum, dan Allah mempersiapkan kepadanya siksaan yang sangat menyakitkan. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhindar dari segala azab Allah Subhanahu wa taala, baik itu fitnah dunia dan fitnah di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره
ومقداره العظيم. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على نبيكم تعظيما وتكريما وإجلالا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.